Mas Gibran itu ternyata tidak mudah untuk membuat move on seseorang loh, termasuk Pak Prabowo. Usai kabar Mas Gibran bakal jadi cawapres, ternyata terkintil-kintil tenan sama capres koalisi Indonesia Maju itu. Hingga hari kedua pendaftaran, belum ada kabar siapa yang jadi pendampingnya Pak Prabowo. Ini dia, info terkini Widya. Ada dinasti Jokowi nih Pak, dinasti politik Jokowi, jadi langsung tanggapan Bapak terkait ini gimana? Ya serahkan masyarakat aja lah. Sampai titik ini belum terlihat jelas siapa nunggu siapa atau siapa yang godeli siapa. Lah, buntunya Mas Gibran digandengkan gegara aturan undang-undang. Begitu sudah dikabulkan MK, kok tidak segera jalan bersama yo? Ini ada apa? Apakah karena usai putusan MK, sentimen publik cenderung negatif? Kan kita tahu banyak influencer, para petarung, barisan garda depan sosmed pendukung Pak Jokowi nyoroti habis-habisan keluarga presiden. Awalnya aku dewe yo kaget dan coba tak simak baik-baik. Kok jadi riuh itu kenapa? Nah, ketemu sudah. Memang banyak problem jika Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Tuduhan politik dinasti itu sudah pasti hal pertama yang jadi perhatian publik. Mau dibantah bagaimanapun, dikabulkannya gugatan MK yang diketuai paman Gibran, sulit dibantah ada kepentingan keluarga. Teman-teman ya sudah paham, tanpa mengusung Mas Gibran, Pak Prabowo tahu Pilpres kali ini tetap berat, tetap tidak mudah memenangkannya. Hanya dengan berpasangan dengan wali kotanya Solo, 10-15% sudah digenggaman. Ditambah pendukung setia dirinya, ya 30-35% lah itu kepegang. Kampanye tinggal menguatkan saja. Dengan perolehan segitu, modal melaju putaran kedua bukan beban yang berarti. Para pendukung Anies Caimin di Pilpres putaran kedua hanya punya pilihan pendukung koalisi Indonesia Maju. Tidak mungkin mau merapat ke Pak Ganjar. Namun, harapan atau semacam jalan terang itu berubah secara samar dan kini bertambah gelap. Pak Prabowo ragu-ragu meneruskan, takut ada jebakan di sana. Pak Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, juga menjelaskan putusan MK itu problematik, penyelundupan hukum. Maka, bila nekat mengajak cawapres yang usianya di bawah 40 tahun, legitimasinya bisa digugat ke pengadilan. Intinya, rawan dibatalkan oleh MK. Pilpres itu pengennya menang. Begitu menang, terus dibatalkan. Kan yo sakitnya di sini, sakit banget gitu. Melihat ini semua, Pak Prabowo meminta Pak Erik dan Pak Yusril mengurus SKCK, yang jadi salah satu persyaratan pendaftaran ke KPU. Kita semua sebenarnya tidak masalah seandainya Mas Gibran mau jadi cawapres. Bahkan jadi capres pun tidak masalah. Kita akan dukung penuh. Akan kita perjuangkan dengan penuh keyakinan. Hanya saja, mbok jangan sekarang Mas, nanti dulu. Ada penghalang besar bila masih ngeyel lanjut ke kontestasi tahun depan. Ingat loh, pengalaman jadi wali kota itu baru 3 tahun memimpin Solo loh Mas. Sebuah kota kecil dengan hanya 5 kecamatan saja. Benar, meski kota kecil, namun dianggap sebuah kota yang dinamis, yang kelasnya tidak kalah dengan ibu kota provinsi, macam Samarinda, Banjarmasin, Semarang, bahkan mungkin Surabaya. Lalu ada juga dalih, meski baru 3 tahun, keberhasilan membangun kotanya sulit ditandingi kepala daerah yang lain. Yakin begitu? Benar, begitu. Mas Wali itu harusnya introspeksi. Seandainya dirinya bukan anak presiden, apakah Solo bisa semasif sekarang ini proyeknya? Makanya, untuk membuktikan itu, di Pilkada serentak tahun depan, bertahan dulu di Solo. Duduk dulu di Solo. Kita lihat apakah masih sama kayak sekarang atau tidak. Tapi seandainya Pak Ganjar yang menang, bakal sama saja.
Ini mesti jenengan sadari loh Mas Wali. Sebagian kelancaran jenengan memerintah Solo, mau bagaimanapun itu karena ada Bapak, ada Pak Jokowi. Ditambah lembaga legislatif didominasi PDI Perjuangan, partai pengusung wali kota. Lah wong usai menjabat saja, anak mantan presiden itu masih dikawal sama Pas Pampres. Itu dari hal yang sepele, belum yang urusan rumit. Mbok sekali-sekali ngobrol informal dengan beberapa kepala daerah yang masih muda, bukan anak menteri atau anak pejabat, bukan pula putra Solo, putra tokoh terkenal. Tanyai mereka, berat nggak membangun wilayahnya? Jangankan membangun Mas, memenangkan pilkada saja tanpa embel-embel nama orang tua, kayaknya itu sebuah ketidakmungkinan. Sulit Mas. Aku sih belum nyari siapa kepala daerah muda yang anak orang biasa namun sukses memenangkan pilkada. Dulu ada Bupati Batang namanya Mas Wihaji, atau teman-teman jika punya info kasih di kolom komentar ya, biar kita tahu ada banyak enggak yang kayak Mas Wihaji itu. Mas Gibran harus bisa membuktikan diri dulu, tunggu Bapak tidak menjabat, apakah masih semoncer sekarang? Bukankah Pak Prabowo ngajak Mas Gibran karena putra presiden, bukan karena kepala daerah yang prestasinya moncer? Apa ya mungkin diajak bertarung di Pilpres seandainya Mas Gibran dari kalangan orang biasa? Mas Gibran itu baru loh jadi wali kota. Kita melihat keberhasilan Mas Wali, soalnya di blow up gede-gedean sama media. Ini semua bukan berarti merendahkan atau tidak percaya dengan jenengan. Hanya butuh waktu agar stigma politik dinasti itu tidak terbukti. Dalam sebuah laporan investigasi tirto.id di salah satu kemenangan Mas Wali, akibat campur tangan oknum komisioner KPU daerah yang membagi-bagikan duit men-setting agar calon kepala daerah independen bisa memenuhi syarat. Soalnya waktu tahun 2020 bila pilkada hanya diikuti satu pasang calon, maka ditunda hingga terdapat 2 calon. Mas Wali itu juga perlu berhati-hati memahami dengan benar bujukan atau lamaran jadi cawapres itu murni mereka melihat kapasitas diri atau jangan-jangan hanya ingin mempunyai kepentingan politik sesaat. Maksudnya gini, tugas di Pilpres nanti Mas Wali hanya cari suara saja, buat mendulang suara, bukan membuat negara ini makin maju. Coba deh, jujur saja sama Mas Gibran. Apakah pernah diajak Pak Prabowo diskusi dengan topik kebangsaan cukup lama dan mendalam? Nek kesuwen opo rayo, Pak Prabowo itu wis ngantuk, kesel. Wong wis lansia loh beliau itu, wis 72 tahun. Ini penting agar bila memenangkan pertarungan kontestasi, pembagian peran kepala negara dan wakilnya jelas. Jangan sampai wakil presiden hanya kesana kemari, gunting pita, pencet tombol, mukul gong, dan acara seremoni liyane. Hanya peresmian-peresmian saja. Ya buat apa kalau gitu posisi jadi cawapres? Pak Kiai Ma'ruf Amin mendapat tugas penting dari Pak Jokowi. Misalnya memberantas stunting, fokus pada pengembangan ekonomi syariah, serta peningkatan kualitas pondok pesantren. Wakil presiden itu bukan ban serep yang dipakai kalau dibutuhkan saja. Memangnya Mas Gibran sudah pernah diajak diskusi soal ini? Penting juga untuk tahu apa sih visi yang diusung Pak Prabowo. Lah, kita ini selama ini nggak tahu, tidak jelas, hanya menyampaikan kalau mau melanjutkan program Pak Jokowi, gitu aja. Jadi Mas Gibran, kami ini pendukung setia Bapak, pendukung setianya Pak Jokowi, bukan pendukung yang kaleng-kaleng hanya hore-hore aja, yang hanya setuju semua yang dilakukan Presiden. Kita ini pendukung yang kritis, yang harus bersuara jika ada yang tidak pas, tidak tepat. Kita juga memberikan kritikan yang membangun untuk negara ini, bukan malah beralibi nyari-nyarikan alasan. Bagi hater, kami itu bukan kalian yang kalau berbeda lalu mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan orang yang didukung. Kami kritisi Pak Jokowi namun dengan menunjukkan secara jelas di mana
kelemahannya, kesalahannya. Kita akan carikan solusi bersama. Serta mestinya bagaimana? Jadilah pendukung yang elegan. Kalau mencaci maki, itu namanya preman jalanan. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya